Iya, Shalom. Salam sejahtera buat kita, jemaat yang terkasih dan Bapak Ibu Saudara-saudari. Biasanya saya pegang mic ini ya. Tapi kali ini udah pakai mic yang begini, luar biasa memang. Kalau di Medan masih pegang. Ya, berarti udah ada pertumbuhan ya, jauh lebih baik daripada Medan, pastilah. Ya kan, ibu kota ya kan. Ya, saya nggak tahu sekarang Medan mungkin udah pakai ini ya. Ini tergantung Pak Budi kali ya. Iya, salam sejahtera buat kita sekali lagi. Saya bersyukur sekali diberi kesempatan boleh melayani Tuhan. Biarlah apa yang saya persiapkan ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Kita akan memulainya dengan doa. Mari kita satu hati kita berdoa. Bapak yang terkasih, Tuhan terima kasih buat kasih Engkau, rahmat Engkau, penyertaan Engkau buat hidup kami. Kami tahu dan percaya Tuhan, kami semua ada di sini karena kasih kemurahan-Mu saja. Bukan karena kemampuan kami Tuhan. Biarlah Tuhan hati seperti ini terus Engkau karuniakan buat kami. Dan sebentar lagi kami juga akan mendengarkan sabda firman Engkau. Pakai saya orang yang memiliki banyak keterbatasan dan kekurangan untuk bisa menyampaikan maksud dan kehendak-Mu. Supaya jemaat-Mu beroleh hati yang bijaksana. Terpuji nama Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja, pembentuk hidup kami. Kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, bulan ini kita masih membahas kitab Yeremia, betul ya? Ya, saya mau memperkenalkan diri dulu ya. Saya diingatkan katanya, tolong perkenalkan kamu katanya. Iya ya, saya perkenalkan, nama saya Iwan ya. Saya bersama istri dan kami melayani di Ministry Merit Timur. Kami bersyukur bisa melayani bersama-sama dengan murid-murid Yesus di Merit Timur yang berjuang mencintai Tuhan sampai hari ini. Betul ya, luar biasa. Ya, saya sangat percaya di berbagai tempat ya, kita bukan cuma di timur sebenarnya ya. Tapi karena saya dekat dengan mereka, saya diberi kesempatan boleh menjadi sahabat buat mereka. Ini adalah privilege buat saya ya, bisa mengenal hati setiap murid-murid Yesus yang sudah jadi murid itu puluhan tahun mereka ya. Ada yang 95, 96 ya. Mungkin banyak diantara, sebagian ya, bukan banyak lah ya. Kita belum lahir ya. Tapi sebanyak dari kita pasti sudah lahir. Saya jadi murid tahun 93. Ya, waktu itu gereja masih sekitar 200-an ya. Di Gedung Koni ya. Dan saya sangat bersyukur sekali karena Tuhan mengantarkan saya sampai sejauh ini. Semua karena firman Tuhan yang menjadi petunjuk jalan buat hidup saya. Dan umat Tuhan sebagai rekan sejalan saya. Ya, saya bersyukur sekali. Yuk beri aplaus buat satu sama lain dong. Ya, inilah rekan sejalan kita ya. Sampai menuju surga nanti. Nah, ini masih membahas kitab Yeremia. Saya dapat kesempatan di minggu yang keempat. Minggu yang pertama kita membahas dari Pendeta Frankie ya. Apa yang kita bahas di sana? Kita membahas tentang Tuhan itu pengen dikenal secara personal. Ya, dan saya secara pribadi mengambil keputusan beli buku, beli pulpen lagi, dan saya mulai mencatat. Biasanya saya pakai handphone, ketik. Dan saya menyadari, wah Tuhan, saya lebih pengen perlakukan Kau lebih spesial lagi. Lewat khotbah ini saya diingatkan untuk lebih spesial lagi punya hubungan dengan Tuhan. Berikutnya, Pendeta Charles di minggu kedua mengingatkan saya bahwa penyembahan itu bukan tentang hari Minggu. Betul ya? Kalau hari Minggu semua kelihatannya apa? Rohani ya, betul ya. Kalau hari Senin sampai Sabtu, rohana. Enggak ya? Ya, kita tetap rohani sebagai murid-murid Yesus. Tetapi maksudnya penyembahan itu diingatkan bukan cuma tentang hari Minggu, tapi juga tentang keseharian kita setiap saat, setiap hari. Dan minggu lalu kita diingatkan lewat Pendeta Harlem bahwa kita ini harus memilih untuk mempermuliakan Tuhan. Karena saya sangat percaya hidup saya dan hidup kita semua ini gendangnya cuma dua. Antara mempermuliakan Tuhan atau mempermalukan Tuhan. Betul ya? Tapi saya sangat percaya kita semua di sini adalah orang-orang yang berkumpul ingin mempermuliakan Tuhan. Betul? Ya, dan hari ini kita mau melanjutkan dari kitab Yeremia. Saya akan memulai dari kitab Yeremia 18 di ayat yang keempat. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya.
Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Wow. Saya baca Yeremia, saya kagum sekali dengan Yeremia. Kenapa? Kurang lebih 40 tahunan lebih, dia menceritakan tentang Tuhan, tapi dia jauh dari kesuksesan. Waktu saya baca Yeremia, banyak saya mencucurkan air mata. Belum sampai darah ya. Hanya air mata. Dan saya bayangkan betapa hebatnya Yeremia punya hati. Kenapa? Kalau ukuran sukses apa sih? Materi, pencapaian ya, punya titel, punya jabatan, punya harta, menikah, punya anak, betul. Yeremia jauh dari kesuksesan. Bahkan dikatakan dia bahkan jadi pribadi yang jauh, lebih jauh lagi dari kegagalan. Jadi namanya sukses, gagal, dia minus lagi di sana. Itulah Yeremia. Tapi hari ini kita mau belajar dari hatinya. Kenapa dia bisa tetap taat, tetap tekun, dan tetap setia. Hal pertama yang Tuhan mau lakukan adalah Tuhan bawa Yeremia pergi ke tukang periuk. Dan Tuhan mau ingatkan bahwa setiap umat Israel, setiap umat Tuhan adalah bejana bagi Tuhan. Nah ini penting, kenapa? Kadang-kadang saya juga ada acap kali tidak suka dengan bentukan Tuhan. Betul ya? Jangan dibalik. Siapa tukangnya? Tukangnya adalah Tuhan. Bejananya adalah saya. Gembalanya adalah Tuhan. Dombanya adalah saya. Mazmur 23 mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi siapa yang takkan kekurangan? Daud. Saya, banyak orang waktu saya tanya, siapa yang tak kekurangan ini maksud ayat ini? Daud bro. Oke, siapa lagi? Saya bro. Oke, tapi coba baca baik-baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi siapa yang takkan kekurangan? Yang takkan kekurangan adalah orang yang menjadikan Tuhan gembalanya. Betul ya? Jadi kalau begitu, kenapa saya sering kurang? Karena saya yang sering menggembalakan Tuhan. Terbalik gitu loh. Nah, kali ini Tuhan mau mengingatkan, saya ini tukangnya, kamu tuh bejananya, kamu tuh tanah liatnya. Jangan dibalik. Tuhan adalah Tuhan, saya hamba. Tuhan adalah gembala, saya domba. Gak bisa dibalik. Tuhan adalah tukangnya, saya tanah liatnya. Apa yang dilakukan oleh tukang periuk? Pertama, diambil tanah liat. Habis itu apa? Dibanting. Diremes-remes. Habis itu apa? Diputar-putar. Ya, berharap bentuknya bulat sempurna. Tapi karena ngelawan agak lonjong sedikit deh. Habis itu apa? Nggak sesuai pemandangan saya. Diubak-ubak lagi. Dibanyak-banyak lagi. Waktu saya cari tahu, kenapa harus ditekan-tekan, ditekan-tekan, dibanting-banting. Supaya udara-udara di dalam tanah itu hilang. Jadi yang kosong-kosong di dalam hidup kita tuh nggak diperlukan sebenarnya. Harus dibuang. Banyak hal yang kosong dalam hati saya, dalam diri saya, itu harus dibuang. Supaya padat dia, supaya mudah lagi lebih mudah lagi dibentuk. Itu yang terjadi. Hari ini bagaimana pembentukan Tuhan? Mungkin kita masih dalam tahap dibanting-banting mungkin ya. Bro, kayaknya bro saya udah 31 tahun terus dibanting bro. Ya sabarlah. Ya. Kamu perlu tahu Tuhan adalah perancang hidup yang terbaik. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya bersyukur saya berada di tangan yang tepat. Meskipun saya tanah liat, tapi saya berada di tangan yang tepat. Betul. Kalau saya berada di tangan yang salah, bahaya.
Memang Tuhan adalah tukangnya, dia yang ngatur saya. Tapi jangan khawatir, dia bukan asal atur. Dia pasti berikan yang terbaik. Dia merancang yang terbaik buat setiap kita di sini. Betul ya? Gimana cara Tuhan membentuk kita? Seperti ini. Yang pertama adalah dia membuang apa yang tidak perlu ada dalam diri kita. Sekali lagi, kenapa perlu dibanting? Kenapa perlu diperes-peres? Kenapa? Karena banyak udara-udara di dalam tanah itu yang nggak perlu. Kalau udah jadi kendi, udah jadi vas, udah jadi bejana, gampang retak dia. Makanya perlu dibanting. Wah, ini nanti membuat rusak nih. Iya kan? Banting, tekan, peras, putar. Habis itu berharap bentuknya sempurna. Oh, belum sempurna. Ulangin lagi. Banting, tekan, putar, peras. Seperti itu terus. Berlangsung siklusnya. Terus menerus. Sampai rupa Kristus nyata di dalam diri bejana tersebut. Wow. Saya selalu tanya sama orang, tahu nggak apa tujuan pembimbingan? Tujuan pembimbingan sampai rupa Kristus nyata dalam diri kamu. Berarti apa? Ada karakter Kristus yang belum ada. Makanya selain dibuang iwan lamanya, masukin karakter Kristusnya. Masalahnya adalah, apa yang harus dibuang dari diri saya, itu yang saya suka. Dan apa yang harus ditambahkan, waduh itu saya nggak suka banget. Nggak suka saya. Itu yang sering terjadi. Makanya kita suka ngelawan dengan pembentukan Tuhan. Karena aduh Tuhan, saya nggak suka yang kayak gini. Kayaknya itu nggak gue banget dah. Betul. Emang nggak harus saya banget. Yang penting Kristus banget. Tuhan banget. Betul nggak? Karena itu yang Tuhan mau. Serupa dengan Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari, bagaimana cara Tuhan membentuk Yeremia? Ini yang Tuhan lakukan ya. Yeremia dari seorang yang punya banyak alasan. Tapi akhirnya dia menjadi pribadi yang rela dipakai Tuhan. Kita akan belajar tentang Yeremia. Tapi saya mau kasih tahu ini yang terjadi dengan Yeremia. Dia ditolak oleh tetangganya. Itu pasalnya ada. Dia ditolak oleh keluarga. Dia diperintahkan tidak menikah. Halo para singles. Bagaimana kalau itu terjadi dalam hidup kita? Masih nggak kita mengikut Tuhan? Masih nggak datang ke Menara Kuningan? Apakah itu yang terjadi kalau kita disuruh tidak menikah? Disuruh tidak. Kenapa Yeremia tidak boleh menikah? Karena Tuhan mau pakai dia lebih dahsyat. Ada banyak hal yang Tuhan percaya kalau dia menikah mungkin banyak kendala. Bagaimana kalau kita dilarang punya anak? Bagaimana kalau kita dilarang ini, dilarang itu, sesuatu yang justru kita suka? Makanya saya katakan, Tuhan membentuk cuman dua hal. Mortification dan vivification. Itu bahasa Yunaninya. Buang, kenakan. Buang, kenakan. Sampai apa? Sampai makin mirip Yesus. Kalau di Kolose dikatakan kenakan BK4, belas kasihan, BK4. Jadi kalau nomor polisi di Medan BK4, dia berarti udah ngerti Alkitab. Ya, belas kasihan, habis itu kemurahan, habis itu kerendahan hati, habis itu kelemah lembutan, habis itu kesabaran. Ini bagaimana cara kita menghadapi orang. Karena ini bicara tentang pengampunan. Sama dengan mau mengampuni orang. Saya ketemu orang konseling, dia sulit mengampuni. Simple, pakai BK4. Dimulai dengan belas kasihan. Lihat dia dengan belas kasihan, baru kamu bisa mengampuni. Habis itu kenakan kemurahan. Kemurahan beda dengan kebaikan. Kalau kebaikan adalah sesuatu yang diberikan kepada orang yang pantas. Saya baik sama istri saya, ya pantaslah orang dia istri saya. Saya baik sama Aquila dan Evril, anak-anak saya. Ya pantaslah karena dia anak-anak saya. Tapi kemurahan adalah kebaikan yang diberikan kepada orang yang tidak pantas. Makanya Tuhan menyebut orang Samaria yang murah hati. Bukan baik hati di perumpamaan tersebut. Betul ya Bapak Ibu Saudara-saudari? Jadi kalau kita lihat di sini,
Habis gunakan kemurahan, kerendahan hati. Kenapa saya harus mengampuni? Kan dia yang salah. Itulah kita harus pakai kerendahan hati. Kelemah lembutan. Kelemah lembutkan itu keluarnya ada dua. Kalau bentuk kalimat ya harus lemah lembut. Kalau ke dalam, hatinya gampang dibentuk. Nah, kita sudah mau mengampuni orang, udah mau berdamai, udah punya belas kasihan, udah punya kemurahan, udah punya kerendahan hati, udah lemah lembut, dia masih ngelawan, dia responnya nggak sesuai. Kenakan yang terakhir, kesabaran. Baru kita bisa berdamai dengan siapapun. Waktu saya mengerti ini, saya ngerti bagaimana kalau saya disakiti orang, saya kenakan BK4. Kenakan itu. Hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari, apa karakter Tuhan yang harus ditambahkan dalam diri kita? Kemarin kita buat retreat di Merit Timur dan kita mengupas tentang buah roh. Ada 9 karakter. Ya, memang buah roh cuma 1 ya. Inilah permainan nano itu. Manis, asam, asin, ramai rasanya, banyak dia rasanya. Ya, buah roh itu cuma 1 tapi rasanya 9. Nah, dari kasih sampai yang terakhir itu, karakter mana yang kita mau tambahkan? Simple. Pilih karakter ini. Belajar dari siapa? Kapan mulainya? Seperti itu kurang lebih. Kita lihat lagi. Yeremia disebut sebagai nabi yang menangis, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kenapa dia disebut nabi yang menangis? Karena memang kisah hidupnya sangat mengerikan. Kalau dikatakan Yeremia menangis, ini mengingatkan kepada Yesus ya. Yeremia 9 ayat 1 dikatakan, sekiranya kepalaku penuh air dan mataku jadi pancuran air mata, maka siang malam aku akan menangisi orang-orang putri bangsaku yang terbunuh. Bapak Ibu Saudara-saudari, waktu saya baca Yeremia, kok mirip sekali dia dengan Yesus. Apa yang dialami, ditolak di sana sini, tidak menikah, setia sampai mati, dipaksa pergi ke Mesir. Yesus pun mengalami itu. Dan Yesus mengalami ada satu masa dia menangisi Yerusalem. Sama seperti Yeremia. Yeremia menangisi Yerusalem. Karena dia sangat cinta kota Yerusalem. Sangat cinta umat Tuhan. Bayangin ya, dia cinta umat Tuhan tapi dia harus menyaksikan umat Tuhan itu diambil, dijarah, dibunuh satu persatu di depan mata dia sampai akhirnya bait Allah juga hancur. Itu Yeremia. Waktu Yesus melihat Yerusalem, dia datang. Dia datang Yerusalem, semua orang bersuka cita. Hosana anak Daud, Hosana anak Daud. Mereka lepaskan jubah, taruh di keledainya Yesus supaya dipijak. Wow, mereka bangga Yesus datang. Mereka sorak-sorai. Tapi Yesus, bayangin ya, di tengah sorak-sorai, gegap gempita, Yesus malah menangis. Dan dia bilang ini, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Pilu nggak hati Tuhan? Pilu. Sedih. Dia ibaratkan seperti induk ayam yang mau ngumpulin anaknya. Anak-anaknya nggak mau. Padahal Tuhan tahu yang terbaik. Dia tahu ini rancanganku, rancangan yang terbaik. Tapi mereka nggak mau. Tuhan sangat cinta sama umat Tuhan. Dia cinta sama kita. Dia sayang sama setiap kita. Ada satu peristiwa di Yohanes 11. Di sana dikatakan begini. Yohanes 11 ayat 31. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia
kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Alkitab mencatat Yesus menangis 2 kali, tapi kitab Ibrani mengatakan acap kali dia menangis. Dan ini sering dihubungkan dengan Getsemani. Jadi kurang lebih Tuhan Yesus menangis 3 kali. Jadi jangan pernah menyuruh anak kita laki-laki jangan menangis. Boys don't cry, jangan. Menangis itu wajar. Menangis itu mengungkapkan perasaan. Dan Yesus pun menangis. Ini ayat paling pendek di Alkitab ya. Maka menangislah Yesus. Kenapa Yesus menangis? Karena dia punya empati. Dia lihat Maria dan Marta. Ingat ya, Maria Marta sebelumnya mengirim pesan, Guru, dia yang engkau kasihi sakit. Tapi Yesus lucu. Begitu Yesus mendengar bahwa dia yang kau sakiti sakit, dia dikatakan dia sengaja tinggal di kota itu. Nungguin apa? Nunggu hari keempat. Kenapa nunggu hari keempat? Simple. Karena kepercayaan Yahudi, roh orang yang mati itu 3 hari masih gentayangan di depan jasadnya. Makanya kalau kita malam penghiburan, kalau bisa datangnya di hari keempat aja udah nggak ada dia. Kalau hari pertama bulu kuduk merinding-merinding, betul ya? Iya. Nah, Yesus sengaja dia. Kenapa? Dia tunggu sampai hari keempat. Kenapa? Karena dia mau lunturkan budaya itu. Aku berkuasa, bahkan roh yang sudah tidak ada lagi di situ bisa aku panggil. Kenapa ini penting? Saya mau mengupas ini sebelum menyinggung tentang Yeremia. Kita akan bahas itu nanti kapan-kapan. Tapi saya suka dengan kisah ini. Kenapa? Karena Yesus punya empati. Dan diakhiri dengan cerita Lazarus dibangkitkan. Saya mau kasih tahu Bapak dan Ibu, teman-teman kami yang sedang belajar firman Tuhan. Ya, kalau kita dipanggil Tuhan, kita perlu belajar dari orang yang paling punya banyak alasan untuk tidak datang. Yaitu siapa? Lazarus. Lazarus tuh punya banyak alasan untuk nggak keluar loh. Tapi Tuhan bilang, Lazarus, come out. Berapa kali dipanggil? Sekali. Dan dia keluar dalam bentuk apa? Semuanya terikat. Muka penuh dengan kain kapan dia. Lazarus punya alasan nggak keluar? Punya banyak alasan dia nggak mau keluar. Kenapa? Udah bau. Hari keempat bau busuk. Betul? Apalagi? Aduh, pandangan saya terhalang sama kain kafan. Apalagi? Banyak ikatan. Apa yang membuat kita nggak mau datang sama Tuhan? Mungkin banyak ikatan, banyak halangan, berasa sudah jelek. Tapi belajarlah dari Lazarus. Sekali dipanggil, langsung datang. Amin? Iya. Tepuk tangan. Luar biasa Tuhan. Hari ini kita mau belajar lanjutin lagi dari kitab Yeremia ini di pasal yang ini pasal yang keberapa ini? Pasal 12. Oke. Iya. Saya mencoba melawan umur. Oke. Engkau memang benar ya Tuhan. Ini bicara tentang Yeremia, pada akhirnya dia compare. Ya, apa yang terjadi? Ini Yeremia yang belum dewasa, masih suka compare sana, compare sini. Jadi kalau kita masih suka bandingkan sana, bandingkan sini, itu menunjukkan kedewasaan rohani kita masih mini, masih kecil. Kita belum dewasa. Apa yang terjadi? Yeremia compare dengan orang lain. Habis itu Tuhan bilang gini, jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki dan engkau telah dilelahkan, bagaimana engkau hendak berpacu melawan kuda? Kalau bahasa sehari-harinya gini, ya ilah lu gitu aja udah kalah lu. Cemen. Lu cemen amat sih. Gitu aja udah kalah. Itu Tuhan maksudkan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, berapa sering kita compare? Saya sering compare. Kapan biasa kita compare? Waktu reuni. Iya kan, reuni sama teman lama, jumpa teman lama. Ya, ada orang yang lebih
lebih bodoh dari kita, tapi lebih sukses hidupnya. Iya, dia udah pakai mobil listrik. Oh, kita masih mobil yang pakai kopling. Iya nggak? Terus apalagi? Kita mobil 1, 2. Lu tinggal di mana? Jakarta. Oh, mobil gua 2 karena ada ganjil genap. Oh. Nah, bagaimana kalau ganjil genap pas lagi tanggal genap, mobil genapnya rusak? Makanya gua beli mobilnya 3. Wah, 3. Makin insecure kita. Betul. Biasanya kita kalau overvalue terhadap orang lain, kita akan jadi undervalue dengan diri kita. Makanya hati-hati dengan compare. Betul nggak? Nah, bagaimana cara compare yang sehat? Compare yang sehat simple. Compare-lah dengan dirimu yang kemarin. Saya compare dengan diri saya. Iwan tahun lalu gimana? Karena saya nggak mungkin iri hati sama Iwan sendiri. Bagaimana Iwan iri hati sama Iwan? Betul nggak? Yang benar kan biasanya Iwan iri hati sama Om Alex, sama Om Budi, nah itu Om Muksin. Ya nggak? Biasanya orang iri hati sama orang lain. Jadi compare yang sehat, compare-lah dengan dirimu yang kemarin. Yang kemarin gimana? Hubungan saya dengan Tuhan, kedekatan saya dengan Tuhan, compare dalam hal apapun. Compare yang sehat, compare-lah dengan diri kamu yang kemarin. Compare yang sehat bukan hasilnya, usahanya. Kalau hasil, kita akan selalu berasa undervalue dengan diri kita. Aduh, jelek saya. Dia udah capai ini, dia udah capai itu. Apalagi kita lihat medsos. Oh, medsos yang ditampilin pasti yang keren-keren. Mana ada orang nggak lapar, nggak udah makan, udah berapa hari nggak makan ditampilin. Biasanya apa? Makan rendang. Kok rendang sih? Wagyu. Oh. Betul nggak? Itu yang diposting. Coba makan pakai emping dikeremas-keremas kasih kecap. Itu jarang orang posting gitu. Jadi compare-lah dengan dirimu yang kemarin. Compare bukan hasilnya, tapi usahanya kita compare. Makanya kalau kita lihat orang berhasil, compare usahanya. Wow, apa yang dia lakukan untuk mencapai itu. Bukan hasilnya yang di-compare. Apalagi, gimana caranya supaya kita compare yang sehat? Selain compare dengan diri kita, compare dengan usahanya, bukan dengan hasilnya ya. Compare apa lagi? Compare-lah dengan gini, membandingkan yang sehat adalah ingat tujuannya. Kadang-kadang membandingkan itu, saya membandingkan orang, tujuannya menginspirasi. Tapi yang diterima intimidasi. Contoh kita bilang sama anak kita, lihatlah si Anu tuh, ya kan, ranking 1 loh. Lihat, kamu hasilnya yang dibahas, bukan usahanya. Habis itu, lihat kalau compare yang sehat itu lihat tujuannya. Tujuannya mau menginspirasi, tapi yang dia terima intimidasi. Hati-hati, compare yang sehat, perbaiki tujuannya. Fokus dengan tujuannya. Kalau tujuannya mau menginspirasi, pastikan bukan hasil yang dibahas, tapi usaha orang. Karena kalau hasil, kita akan jadi seperti Yeremia. Dia lihat, kenapa saya nggak ada hasilnya? Saya 40 tahun khotbah, nggak ada hasilnya. Sebenarnya ada yang lebih parah. Nuh, waktu buat Batra, kemungkinan dia khotbah 120 tahun. Siapa yang masuk? Yang masuk cuman 7 orang. Istrinya, 3 anaknya, 3 mantunya. Mana besannya? Namboru amang boru. Tulang nan tulang, mana semua? Nggak ada yang ikut.
Bapak Ibu Saudara-saudari, kadang-kadang kalau kita lihat hasil, kita akan terjebak dengan compare. Yeremia begitu. Dia lihat nggak ada hasilnya, dia compare, dia lesu. Tapi Tuhan mau menyemangati dia. Aduh, kamu lari, dia jalan. Kamu udah kecapean. Gimana kalau kamu lawan kuda? Artinya tantangan belum selesai Yeremia. Masih banyak tantangan. Kamu harus lebih kuat. Demikian juga kita berada sister. Mari kita lebih kuat lagi. Amin. Yang kedua, selain dia compare, dia komplain. Dia komplain apa? Dia lihat banyak orang nyakiti dia, tapi kok Tuhan sabar. Ada orang menjarain dia, masukin dia ke sumur. Nggak kasih dia makan. Bayangin di dalam penjara dia nggak makan, di dalam sumur dia nggak makan, kedinginan. Dia menyampaikan firman Tuhan, firmannya dirobek sama raja. Wow. Luar biasa. Habis itu Tuhan bilang apa? Waktu Yeremia dia komplain, Tuhan, balas dong. Masa engkau diam aja? Balas dong. Saya disakiti. Katanya engkau mengasihi saya. Ini Tuhan bilang. Karena itu, beginilah jawab Tuhan. Jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Bapak Ibu Saudara-saudari, ini kalau bahasa sehari-harinya, kalau yang tadi kan lu cemen gitu aja. Kalau ini gini. Lu mau nggak jadi nabi gua? Mau, enggak, jangan mau enggak. Itu kurang lebih. Ini kurang lebih loh, ini aduh Tuhan, kok jawabnya gitu ya? Ini kayaknya nggak proses feeling ini. Oh gitu ya, kamu berasa apa? Ya biasa gitu kan. Mulailah dari peristiwanya apa, terus kamu habis peristiwa perasaanmu apa? Habis itu pikiran, kan P4. Pikiranmu apa? Baru P yang terakhir, apa pengharapan kamu? Ini Tuhan gak gitu loh. Kamu dimasukin di sumur, iya gini. Ya udah gini, lu mau nggak jadi nabi gua? Mau, enggak. Jangan mau enggak. Luar biasa Tuhan bentuk Yeremia. Bagaimana kalau kita jadi Yeremia? Masih mau lanjut nggak? Pertama dia compare, habis itu dia komplain. Kenapa? Karena dia lihat kayaknya Tuhan kok diam aja. Panjang sabarmu ya Tuhan. Saya diperlakukan gini kau diam aja. Udah 40 tahun saya nggak ada hasil, kau diam aja aku diginiin. Bisa bayangin? Yang berikutnya. Selain dia compare, dia komplain. Mulai ada contradiction. Ada kontras di hatinya. Apa yang terjadi? Dia akhirnya mau berhenti. Capek saya melayani Tuhan seperti ini. Nggak ada hasil. Capek nggak kita kalau udah puluhan tahun nggak ada hasil? Capek ya? Bayangin kalau kita di kerajaan Tuhan, kita bantu orang segala macam, study nggak ada yang mau ikut Tuhan. Capek nggak? Capek. Yeremia juga gitu. Akhirnya timbul di hatinya apa? Mau berhenti. Udahlah. Cukuplah. Saya keluar. Ya, tapi waktu dia mau keluar, waktu dia mau diam, dia bilang apa? Sepertinya ada api di hati saya yang terus yang mau keluar. Waktu aku mau diam, dia seperti api mau menyala keluar untuk disampaikan. Bapak Ibu Saudara-saudari, ini adalah 3C Yeremia yang belum dewasa. Compare, complain, mengalami kontras. Mengalami contradiction. Kontra di hatinya. Dia pengennya berhenti, pengennya selesai dong, udah dong.
Tapi Tuhan bilang apa? Saya suka. Kalau yang pertama Tuhan bilang, cemen. Yang kedua, mau, enggak. Jangan mau enggak. Yang ketiga, waktu dia kontras, Tuhan diam. Tuhan gak jawab. Waktu saya baca ini ya, wow. Tuhan gak jawab. Pernah gak jawaban Tuhan adalah diam dalam hidup kita? Kita bergumul dengan sesuatu, mungkin sakit penyakit, keuangan, kehidupan. Ada orang bergumul dengan keuangan, ada orang bergumul dengan kesehatan, ada orang bergumul dengan masalah keluarga, ada orang bergumul dengan semuanya. Dan jawaban Tuhan, diam. Ini saatnya Tuhan diam. Habis karena Tuhan diam, habis itu dia buat conclusion. Dia buat kesimpulan. Ini saya suka sekali. Kesimpulan Yeremia, dia bilang gini. Akhirnya di ayat selanjutnya dia bilang gini, tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengajar aku akan tersandung jatuh. Dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali. Sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar. Yang melihat batin dan hati. Biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka. Sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Wow, ini adalah Yeremia yang sudah dewasa. Dia mature. Dia menyadari, ngapain aku minta balas? Pembalasan miliknya siapa? Milik Tuhan. Kalau kita mau sehat, ada bagian kita harus terima dan lepaskan. Ada yang harus kita terima dan lupakan. Sama dengan Yeremia. Dia mulai mengerti mana membedakan hal yang dia harusnya tidak ambil. Ada bagian dia dan bagian Tuhan. Dia nggak bisa ambil bagian Tuhan. Pembalasan bagian Tuhan. Dia nggak bisa. Ini yang terjadi ketika Yeremia akhirnya menjadi Yeremia yang dewasa. Dia membuat kesimpulan. Dia membuat pandangan sendiri. Tanpa Tuhan menjawab. Dia ngerti bagian dia. Saudara-saudari, kalau kita baca kitab di Roma 9. Saya baca. Sebentar. Di Roma 9 ayat yang ke-20. Siapakah kamu hai manusia? Maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk? Berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpalan yang sama suatu benda yang dapat digunakan untuk tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Saudara-saudari, poin pertama saya tadi adalah setiap kita adalah bejana yang harusnya siap dan rela untuk dibentuk. Sama seperti Yeremia. Poin saya yang kedua adalah setiap kita itu berguna untuk dia. Betul ya? Nah, karena kita bejana, nggak ada loh bejana yang nggak berguna. Lihat gambar ini. Ini nggak bisa pointer ya? Oh ya udahlah, itulah pokoknya. Oh nggak bisa ya? Iya, ada bejana yang ceper. Ini paling untuk minyak kerut, minyak apa kerokan. Iya. Minyak urut, minyak kerokan, betul. Isinya paling berapa mili. Tapi ada bejana yang lebih gede. Ada yang bejana diukir. Cantik. Ada bejana yang polos. Tapi ngisinya lebih banyak. Ada bejana. Mungkin bejana pembasuhan ada lagi yang ukurannya berapa liter.
Macam-macam, betul ya. Setiap kita adalah bejana yang siap untuk dibentuk. Kedua, setiap kita adalah bejana yang berguna. Tapi semua nggak gunanya sama. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, setiap bejana punya fungsi yang beda-beda. Ada bejana cuma untuk minyak kerokan, minyak urut. Tapi juga ada bejana untuk mungkin pembasuhan, lebih besar lagi, betul. Setiap kita di sini harusnya punya gunanya, punya fungsinya. Ini yang saya mau ingatkan di sini ya. Waktu dikatakan, waduh, setiap kita berguna. Habis ini jangan pulang seperti ada bisul di sini ya. Karena merasa, wah hebat nih, saya berguna nih. Enggak. Enggak perlu gitu juga ya. Tapi saya mau katakan, ini kalimat yang mengingatkan saya. Tuhan bisa melakukan perkara yang besar tanpa kita. Tanpa saya Tuhan bisa nggak? Ya bisa dong, dia Tuhan. Tapi Tuhan memilih melakukannya bersama kita. Coba kita baca sama-sama, kitanya diganti dengan nama kita masing-masing ya. Yuk, 1, 2, 3. Wow. Kamu spesial loh. Kamu berguna. Ya, kamu berguna. Tapi saya nggak tahu, saya fungsinya yang mana. Saya mungkin bejana ini, bejana minyak urut. Ya nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa, ada gunanya juga, betul nggak? Yang nggak boleh nih gini, yang nggak boleh adalah kita ada gunanya, tapi kita banding-bandingin. Aduh, masa saya cuma jadi penerima tamu? Saya pengen dong naik panggung. Nggak apa-apa, nanti jam-jam 2 siang bisa naik panggung. Sebelum Kuningan ditutup. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, setiap kita punya fungsinya. Saya mengingatkan di Ministry Timur, ayo semua berfungsi. Bro, saya cuma bisa senyum, jadi asar. Karena, jadi asar. Selamat datang di rumah Tuhan. Karena kalau asar mukanya serem gimana? Selamat datang ya. Happy Sunday. Nggak cocok, betul ya? Makanya senyum. Kalau yang sangar-sangar tuh jaga parkir itu, Bang. Jadi semua berfungsi. Iya, dibutuhkan. Masih. Saya semangat ya, salah satu di Ministry Timur tuh ada Bro Dharma ya, dia udah 25 tahun loh jadi asar. Wah. Rencana sampai Yesus datang katanya. Udah dicanangkan ya di sini ya, Bro? Ya, saya semangat. Ada yang menghandle kakak kayak Eva dari timur ya. Punya kehidupan yang tidak mudah. Tapi melayani di KKK. Kita jangan bandingkan. Masa saya cuman gini? Saya maunya seperti Bro Joshua dong, suaranya bagus. Masa saya suaranya kayak Bro Budi? Bro Budi nggak cocok untuk nyanyi. Dia khotbah luar biasa. Tepuk tangan dong. Dan pencipta lagu, udah tahu ya lagu ciptaannya ya? Iya. Mungkin kita nggak Musa ya, muka sangar. Seperti Om Alex. Kalau Om Alex ngatur-ngatur. Kalau saya ngatur-ngatur siapa lo? Digituin. Udah badan kecil, belagu. Betul ya? Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, jangan bandingkan. Saya juga nggak bisa nyanyi. Nggak apa-apa, sama kita sama Bro Budi. Pitanya keluaran publik yang sama, pita suara. Iya, kapan dia nyanyi saya? Saya waktu itu mungkin ikut dapur rekaman waktu zaman Cicakuswoyo.
Waktu lagu Heli guk guk guk. Tapi saya bagian Heli guk 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 gitu. Kemari guk guk guk. Nggak usah bandingkan Bapak Ibu Saudara-saudari, ada yang pandai nyanyi ya udahlah. Ada yang pendoa. Kalau dia doain orang sakit, mati deh. Sembuh. Kalau mati jangan masuk tim doa, tolonglah. Jangan. Ada orang kalau lihat anak-anak ya, ku cabut baterainya ini ya. Nggak bisa diam menang ini. Gerem, bawaannya mau nyubit. Ada yang kalau dia ngomong anak-anak langsung get attention, lihat langsung dapat atensinya. Anak-anak semua langsung diam. Berarti memang karunia. Ya, jadi kalau bawaannya mau nyubit jangan masuk KKK, tolong. Anak kami biru-biru nanti. Kayak pakai belau, biru-biru semua. Perhatikan. Saya mengerti, karunia saya bukan doa. Kenapa? Saya pernah ada orang buka usaha, Pak Pendeta tolong doakan saya. Jadi saya doa, saya doa ini ya perusahaannya ya. Boleh nggak pakai minyak? Saya nggak biasa pakai minyak, saya bilang. Doa aja, ya udah doa. Doa. Tahu nggak? Saya doa hari ini, besoknya tutup deh. Karena itu hari Sabtu, besok tutup Minggu. Senin buka lagi, gitu. Bapak Ibu Saudara-saudari, jangan suka bandingin. Ada di antara kita yang kalau doa, kamu lupa waktu doa, semangat sekali ya. Energimu luar biasa. Ada yang doa baru sebentar aja kayaknya udah 2 jam. Berarti jangan masuk tim doa. Setiap orang punya fungsinya masing-masing. Saya mau kita beri tepuk tangan buat semua orang yang sudah bertugas melayani Tuhan hari ini. Luar biasa. Ya, saya sangat percaya pelayanan itu seperti perjamuan Tuhan ya. Perjamuan Tuhan itu ada Marta, ada Maria, ada Lazarus. Marta di mana? Di dapur. Maria duduk di kaki Yesus. Lazarus setiap kita ambil pelayanan 3 jenis ini, jangan jadi Yudas. Di situ ada Yudas yang komplain-komplain doang. Marta, dia sibuk di balik layar, guru sekolah minggu, betul? Soundman, itu orang-orang yang gak nampak. Maria, dia membangun suasana, memecahkan buli-buli, harum semerbak. Dia pembangun suasana, song ministry, betul nggak? Multimedia yang menampilkan, pokoknya pembangun suasana. Lazarus apa tugasnya? Perjamuan itu diadakan oleh karena kebangkitan Lazarus. Jadi bagian dia adalah dia sangat kuat di misi, menarik banyak orang datang sama Tuhan. Ada orang yang kekuatannya gitu, dia nginjilin orang jago, tiap tahun ada buahnya. Ambil bagian. Setiap kita punya peranan. Selain kita membandingkan apa? Jangan untuk dibandingkan. Jangan untuk disimpan. Nantilah saya keluarkan, tunggu pelantikan Prabowo. Mau ngapain? Mulai dari sekarang. Iya ya, saya kayaknya Marta ini. Karena Marta juga dibutuhkan. Kalau nggak makan apa di situ mereka? Betul nggak? Ambil bagian. Apa peranan saya? Kalau kamu bingung, tanya pembimbing. Tanya orang yang kenal kamu. Coba-coba aja pelayanan ini, pelayanan itu, dan mana kamu yang suka. Selain itu apa? Bukan untuk dicicil. Kamu punya karunia 5, kamu cicil satu-satu, emang pinjol. Iya, keluarin satu-satu. Tujuannya apa bro? Supaya saya nggak sombong. Enggak, itu sombong namanya. Kamu punya kok nggak dikasih sama Tuhan. Ya, Maria memecahkan buli-buli. Ada masa gini, karunia kamu orang banyak uang. Kasih, itu kemuliaan Tuhan. Maria juga gitu, dia pecahin buli-buli yang mahal.
Supaya kita bisa memuliakan Tuhan dengan apa? Dengan waktu, tenaga, hati, materi. Mari gunakan itu. Yang terakhir, bukan untuk disalahgunakan, disombongkan. Nih, gua aser. Kalau gua nggak buka pintu itu nggak bisa masuk loh. Buat apa? Semua hanya untuk kemuliaan Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Yeremia 31. Kita lanjutin. Nah, inilah dia. Saya baca di sini aja. Tulisannya kecil. Oke. Ayat berapa itu? Ayat 10. Oke. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah. Sorry. 31 ya? Oke. Oh, saya baca sini aja lah. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menempati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang terjadi? Kita bentar lagi akan membahas poin yang ketiga yang terakhir, yaitu setiap kita berharga di matanya. Saya mau kasih tahu apa yang terjadi. Ini adalah surat yang diberikan kepada orang-orang buangan di Babel. Waktu mereka terbuang, Tuhan melalui Yeremia kasih surat untuk menyemangati mereka. Memang keadaan kamu sulit hari ini. Kamu dalam pembuangan. Tapi asal kamu tahu, aku sayang sama kamu. Aku mengasihi kamu. Kasih itu kan ada dua ya. Ada kasih yang lembut, ada kasih yang tegas. Betul ya? Nggak mungkin dong anak kita lagi flu, meler hidungnya, terus dia minta mandi hujan. Kita kasih nggak? Enggak dong. Nah, waktu kita melarang, itulah talk love. Kasih yang tegas. Nah, sama dengan Tuhan. Pembuangan itu adalah kasih yang tegas, tapi Tuhan menunjukkan self love-nya melalui surat pembuangan itu. Bapak Ibu Saudara-saudari, walaupun hidup kita sulit hari ini, kita nggak tahu hari esok. Hidup kita sulit hari ini. Yang penting adalah setiap kita adalah bejana yang siap dibentuk. Setiap kita adalah bejana yang berguna. Dan setiap kita adalah bejana yang berharga di matanya. Ini adalah salah satu bejana yang paling mahal. Ya, harganya 41,5 juta dolar. Siapa mau punya ini? Ini senggol bacok. Kesenggol dibacok kamu karena harganya mahal. Ini saya nggak akan mau beli ini. Karena saya nggak punya duit segini. Ini 41,5 juta dolar. Waktu dilelang. Luar biasa. Kenapa? Ini bukan cuma karena pembuatannya cantik segala macam. Ini juga karena dia usianya sudah lama. Dari abad kesekian. Jadi kesetiaan kita berharga juga di mata Tuhan. Ada amin. Kita lihat di sini. Kita mungkin tidak pernah tahu bagaimana hari esok. Tapi itu tidak masalah selama kita tahu siapa yang pegang hari esok. Tuhan pegang hari esok. Hari ini kita nggak tahu. Tidak ada orang bisa membanggakan diri. Saya bisa. Tuhan bilang apa? Tidak ada di antara kamu berkuasa atas satu hasta dari hidupmu. Tahu satu hasta Bapak Ibu Saudara-saudari ya? Satu hasta berapa ukurannya? 45 cm. Itu kurang lebih satu langkah kita. Artinya apa? Gak ada yang berkuasa satu langkah pun dari hidup kita. Apalagi mau bicara hari esok, betul? Karena itu kita hanya perlu tahu siapa yang pegang hari esok.
Hari esok kita dipegang sama siapa? Sama Tuhan. Karena itu saudara-saudari, Bapak Ibu, mari kita percayakan kepada Tuhan hari kita. Kita lanjut di Yeremia yang ke-40. Ini ayat terakhir kita baca. Yeremia pasal yang ke-40. Ini poin penting. Kenapa? Ketika Yeremia mau ada pembuangan, Tuhan kasih perumpamaan. 2 keranjang buah ara. Yang satu keranjangnya buah-buah yang segar, satu keranjangnya buah-buah yang busuk. Demikianlah kalau orang ikut ke pembuangan ke Babel, itulah keranjang yang segar. Kalau kamu tidak mau ikut pembuangan, kamu akan jadi buah yang busuk. Kalau Anda tahu perumpamaan ini, Bapak Ibu akan pergi kemana? Ke pembuangan? Karena raja pertama saya lupa siapa, Yoyakin kalau nggak salah. Habis itu Zedekia. Yoyakin ikut pembuangan di kloter pertama, dipelihara sampai dia mati di Babel. Dirawat dengan baik. Bapak Ibu saudara-saudari, janji Tuhan, kalau kamu ikut pembuangan, aku akan pelihara. Dan Yeremia di akhir masanya, waktu bangsa Babel menyerang, ini udah calon kloter yang ketiga pembuangan, diangkat dari sumur, karena Yeremia di dalam sumur, diangkat, terbelenggu, dibuka belenggunya, dan ditawarkan oleh namanya agak susah. Oke, dia bukan Nebuzaradan. Susah aman. Ya, ini pesuruhnya Nebukadnezar ya. Nebuzaradan ini disuruh pergi ke bangsa Israel, ke Yerusalem, dan mengambil lagi kloter yang ketiga untuk pembuangan. Ingat kloter pertama nabinya siapa? Ada Yeskel. Kloter kedua ada Daniel. Betul? Yang tinggal di Yerusalem ada nabi nggak? Nggak ada nabi. Dan Yeremia rela tinggal di situ jadi buah ara yang busuk untuk menemani umat Tuhan. Waktu saya baca ini, saya menangis. Luar biasa hati Yeremia. Dia tahu dia akan busuk di situ. Kita baca Yeremia 40 ayat yang keempat. Maka sekarang lihatlah, aku melepaskan engkau hari ini dari belenggu yang ada pada tanganmu itu. Jika engkau suka untuk ikut pergi dengan aku ke Babel, marilah, aku akan memperhatikan engkau. Tetapi jika engkau tidak suka untuk ikut pergi dengan aku ke Babel, janganlah pergi. Lihat, seluruh negeri ini terbuka untuk engkau. Engkau boleh pergi kemana saja, engkau pandang baik dan benar. Engkau boleh kembali kepada Gedalia bin Ahikam bin Safan yang telah diangkat oleh Raja Babel atas kota-kota Yehuda. Dan tinggallah bersama-sama dia di tengah-tengah rakyat. Atau kemana saja engkau pandang benar, pergilah ke situ. Lalu kepala pasukan pengawal itu memberikan kepadanya bekal makanan dan suatu hadiah. Kemudian melepas dia. Jadi pergilah Yeremia kepada Gedalia bin Ahikam di Mispa. Dan diam bersama-sama dengan dia di tengah-tengah rakyat yang masih tinggal di negeri itu. Wow. Kalau saya jadi Yeremia, saya tahu saya tinggal di situ akan busuk. Lebih baik saya ikut jadi buah segar. Karena mereka diperlakukan dengan baik di Babel. Tapi Yeremia tahu, kalau saya ke sana, di sana udah punya Yeskel. Di sana sudah punya Daniel. Di sini umat Tuhan yang tinggal kan yang miskin. Yang pintar, yang kaya, yang jago buat ini, buat itu udah diangkut semua. Jadi ini adalah orang-orang sisa. Yeremia tahu kalau dia ikut, gak ada nabi di sini. Gak ada yang menceritakan tentang Tuhan untuk umat yang miskin ini. Dan Yeremia mengambil keputusan, tinggal di situ.
Waktu saya baca ini, saya mengerti, saya belajar 3 hal dari Yeremia. Yeremia mengajarkan saya teladan tentang taat, tekun, dan setia. Saya sangat berharap kita juga belajar sama-sama dari Yeremia. Bagaimana ketaatan dia, ketekunan dia, dan pada akhirnya kesetiaan dia. Hari ini kita belajar dari Yeremia 3 hal ini. Kita belajar dari khotbah hari ini 3 hal ini juga. Setiap kita adalah bejana baginya. Setiap kita berguna untuknya. Dan setiap kita berharga di matanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita siap dibentuk. Mari kita siap untuk berfungsi. Dan mari kita ingat, kita berharga di mata Tuhan. Semoga ini membantu kita semua. Kita berdoa. Bapak yang terkasih, terima kasih buat kasih Engkau, rahmat Engkau, penyertaan Engkau buat hidup kami. Kami hari ini diingatkan betapa kami adalah orang-orang yang harusnya siap dibentuk oleh Engkau. Karena kami adalah bejana bagimu Tuhan. Dan kami juga menjadi orang yang harusnya berguna untukmu Tuhan. Untuk memuliakan Engkau. Pakai kami Tuhan sehabis-habisnya. Dan biarlah Engkau juga mengingatkan kami betapa kami berharga di mata-Mu. Terima kasih Bapak yang terkasih. Kami nggak tahu hari esok. Mungkin hari ini keadaan kami masih sulit. Tetapi biarlah kami terus percaya bahwa Engkau merancang kehidupan yang terbaik buat kami. Karena kami berharga di mata-Mu. Terpuji nama Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kami telah berdoa. Amin.